Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah waliyyul muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا إخواني الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ادعوني أستجب لكم. Shadaqallahul Azim. Hadirin sidang Jumat yang kami muliakan, di siang hari yang agak mendung ini, patutlah kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah inayah kepada kita semua, sehingga kesempatan pada siang hari ini di masjid yang kita cintai ini kita bisa menghadiri rangkaian ibadah sholat Jum'ah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah sholat Jum'ah kita mulai dari rumah menuju masjid, dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan ibadah kita semua khususnya di hari Jumat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, hadirin sidang Jumat yang kami muliakan, kami berdiri di atas mimbar ini berwasiat kepada para hadirin semua, terutama kepada diri kami dan keluarga kami, untuk selalu meningkatkan kualitas iman kita, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Insya Allah bekal takwa yang kita bawa, kita hadapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia yang sekarang ini, lebih-lebih nanti kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang kami muliakan, kita sama-sama mengerti dan menyadari bahwa sekuat apapun manusia, sejatinya ia mempunyai kelemahan. Ada sekian contoh hal yang kita tidak mampu menghadapinya, seperti apakah nasib akhir kita nanti sewaktu sekarat mau diambil Allah Ta'ala, membawa iman atau tidak, itu semua di luar kemampuan kita. Begitu juga nanti di alam barzah, kita nanti juga ditanya sama malaikat munkar dan nakir. Kita semua belum tentu apakah kita mampu bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Itu semua juga di luar kemampuan kita semua. Begitu juga apakah nasib anak cucu kita setelah kita tinggalkan, apakah mereka masih beriman, berislam seperti kita? Itu semua tidak tahu kita semua, dan itu juga di luar kemampuan kita semua. Begitu juga tahun demi tahun, apakah anak cucu kita tetap menikmati
negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara Indonesia, kerja aman, ekonomi aman, ibadah aman, ngaji aman, dan seterusnya, atau justru akan ada malapetaka, itu semua juga di luar kemampuan kita semua. Dengan demikian, tentu pendekatan jawaban yang paling pas untuk hal ini semua adalah ayo bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih di bulan Rajab, mumpung di awal tahun, tentu harapan di awal tahun kita yaitu selalu diberi keberkahan, diberi keselamatan, dan dijauhkan dari segala tipu daya setan dan bala tentaranya. Kita berdoa kepada Allah, merengek minta kepada Allah lewat doa, baik doa itu secara pribadi ataupun bersama-sama. Sebab Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku kamu sekalian, pasti aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Akan tetapi ada syarat supaya doa kita diijabah, diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, ayo bersama-sama kita bereskan sholat kita. Jangan sampai kita semua sembrono dalam mengerjakan sholat, apalagi sampai kita tidak mengerjakan atau bolong-bolong. Sebab kalau sholat kita beres, insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat doa asma. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawfal lailil akhir wa tuburas sholatil maktubat. Doa mana Kanjeng Nabi yang didengar sama Allah Ta'ala? Kanjeng Nabi Muhammad menjawab, yaitu sepertiga malam yang terakhir dan selesai sholat berjamaah, seperti sholat fardu atau selesai kita sholat Jum'ah. Begitu juga diantara syarat agar doa kita diijabah, diterima sama Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang kita konsumsi jangan sampai dari barang yang haram. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang bagus, tidak akan menerima perkara-perkara atau suatu amal kecuali amal tersebut amal yang bagus. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, ada seorang laki-laki musafir yang sangat serius berdoa, tetapi makanan, minuman, dan juga yang dipakainya itu dari barang yang tidak halal, maka tidak mungkin doanya sama Allah diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam kesempatan-kesempatan lain, ayo bersama-sama kita berdoa, seperti selesai berjamaah, selesai tahlil, selesai bermaulid Nabi. Karena Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u mala'un fayada'u ba'duhum wa yu'amminu ba'duhum illa ajabahumullah. Tidak berkumpul sebagian dari kaum tersebut, sebagian ada yang berdoa seperti ustadznya atau kiainya, dan yang lain mengamininya, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan jangan lupa kita semua sebagai orang tua, ayo bersama-sama sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa dengan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan kita sebagai anak jangan lupa mendoakan kepada orang tua, sebab penyebab cepatnya doa diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, sepenting apapun doa orang lain, pada akhirnya yang lebih cepat diijabah adalah doa anak yang soleh dan doa orang tua. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, doaul walidi li waladi ka doain nabi lil ummati. Doanya kedua orang tua kepada anak ini bagaikan doanya Nabi kepada umatnya, yaitu istijabah, yaitu mustajab. Kesimpulan apa yang sudah kami sampaikan, mumpung di awal tahun ini, ayo bersama-sama kita selalu berikhtiar, selalu berdoa, merengek-merengek kepada Allah Ta'ala agar kita dijauhkan mara bahaya di tahun-tahun setelah ini. Demikian sekelumit khutbah yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.